Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrik Fadiansyah ya, ingin menjelaskan tentang kerangka kontrol horizontal atau yang biasa disebut dengan KKH. KKH pada umumnya digunakan untuk memindahkan bayangan dari sebagian atau seluruh permukaan bumi yang tidak teratur ke atas suatu bidang datar yang biasa disebut dengan peta. Dan untuk menggambarkan peta tersebut, perlu dibuat terlebih dahulu suatu kerangka yang mempunyai posisi lokal atau posisi tetap untuk menentukan posisi horizontal relatif titik-titik dalam satu sistem koordinat. Ada beberapa macam KKH, diantaranya poligon, perpotongan ke muka, perpotongan ke belakang, triangulasi, trilaterasi, dan triangulaterasi. Di sini saya hanya menjelaskan tentang poligon. Poligon sendiri ada beberapa jenis seperti poligon tertutup, poligon terbuka, poligon kombinasi, dan poligon bercabang. Poligon tertutup yaitu titik awal dan titik akhir koordinat berhimpit satu titik. Jadi berawal dan berakhir di satu titik. Jadi semisalkan saya membuat titik A, B, C, D, E akan berakhir lagi di titik A. Jadi A, B, C, D, E dan kembali ke titik A lagi. Kalau poligon terbuka, di mana titik awal tidak dijadikan sebagai titik akhir. Jadi semisal saya membuat contoh titik A, B, C, D, E, maka titik tersebut berakhir di titik E. Beda seperti poligon tertutup, di mana kita kembali lagi ke titik awal. Selanjutnya, poligon bercabang. Poligon bercabang itu poligon terbuka yang memiliki cabang. Jadi seperti saya membuat titik A, B, C, D, E, terus mempunyai cabang seperti F dan G gitu. Nanti saya akan memperlihatkan beberapa gambarnya. Dan selanjutnya, poligon kombinasi. Perpaduan antara poligon terbuka dan poligon tertutup. Jadi di mana poligon terbuka dan tertutup itu dijadikan satu seperti gimana ya? Kalau contoh seperti ini, saya membuat titik A, B, C, D, E, terus F, G, H, I, J, K, L, dan kembali lagi ke titik E. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus untuk perhitungan sudut azimut dan luasnya. Jadi, saya alat yang digunakan seperti meteran, kompas, dan alat tulis. Saya menggunakan alat sederhana untuk menentukan jarak dan menentukan titik awalnya. Saya akan memberikan contoh untuk menghitung dan menentukan titik awal dari poligon tertutup. Saya mengambil contoh di beberapa titik yang sudah saya tandai. Di titik awalnya saya menggunakan kompas untuk mencari sudutnya terlebih dahulu. Ini untuk mencari titik awalnya, saya menggunakan kompas ini dan mendapatkan titik awal ini. Kemudian selanjutnya saya mencari titik B nya. Titik B nya saya sudah menandainya tepat di sini. Selanjutnya saya lanjut ke titik C nya di sini, dan yang terakhir saya ke titik D nya di sebelah ini, dan terakhir kembali ke titik awal. Jangan lupa dicatat bentuk dari tiap sudutnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ini membentuk sudut poligon seperti ini. A ke B ke C ke D, D ke A.
dengan utara menghadap ke sana. Kemudian kita akan mengukur jarak antar tiap titik tersebut. Kita menggunakan alat meteran seperti ini. Jarak dari titik A ke titik B yaitu 96 cm. Terus kita menghitung jarak dari B ke C, C ke D, dan kembali D ke A lagi. Untuk menentukan sudutnya, kita menggunakan kompas. Dengan cara seperti ini. Ketika kita di sudut utara, maka kita harus lihat ke sudut D-nya. Kita arahkan seperti ini, maka kita akan mengetahui jumlah sudut pada titik A ke B atau titik utaranya. Untuk lebih lanjutnya, masuk di perhitungan, akan saya jelaskan lebih rincinya. Setelah kita mengukur jarak dari titik awal menentukan titik-titik, kita mendapatkan titik A, B, C, dan D. Di sini kita menemukan titik atau sudut 62 derajat pada utaranya. Di sini sudut luar itu 62 derajat dari jarak A ke B. Bagaimana caranya kita untuk menentukan sudut yang di dalam? Jadi kita harus mencari sudut dari A ke D dulu. Kita mencarinya sama seperti yang 62 derajat, yaitu dengan cara cari dari kompas. Kita mendapatkan nilai 188 derajat titik luar A dan D. Setelah itu kita harus menguranginya 180 derajat dikurangi 62 derajat sehingga kita mendapatkan 126 derajat. Begitu pula sudut B, C, dan D. Cara mencarinya sama seperti sudut A. Setelah kita mengetahui sudut-sudutnya, maka kita akan mencari nilai azimutnya, yaitu dengan cara nilai A dikurangi sudut B, yaitu 97 derajat ditambah 180, maka hasilnya 145. Selanjutnya titik B ke C, yaitu mengambil hasil dari A ke B, yaitu 145 dikurangi sudut selanjutnya ditambah 180 sama dengan 273. Selanjutnya C D, yaitu 273 dikurangi sudut selanjutnya, yaitu 85 ditambah 180 sama dengan 368. Karena nilainya 368, dia melebihi 360 derajat, maka kita kurangi dengan 360 derajat. Berarti 360 dikurangi 368, yang ini dikurangi 360, maka hasilnya 8. Dan titik yang terakhir D dan E,
D ke A itu harus sama dengan nilai awalnya, yaitu 62 derajat. Jadi 8 dikurangi sudut A, yaitu 180 ditambah 180, maka hasilnya 62 derajat, sama seperti awal. Di sini diketahui jarak 183,08 sama 203,22. Yang tadinya di sini 177 dan di sini 175. Tetapi garisnya itu tidak menjadi satu. Jadi saya mencari garis bantuan untuk mendapatkan garis bantunya, sehingga mendapatkan jarak antara titik B ke C dan C ke D itu seperti B ke C itu 183,08, C ke D itu 203,22. Sehingga saya menggunakan jarak ini untuk menghitung perhitungan selanjutnya. Setelah kita mencari nilai azimutnya, kita akan mencari nilai selisih dari hasil-hasil yang tadi. Jadi di sini didapatkan 0,9 cos 62. 0,9 itu jarak dari A ke B. Terus cos 62 derajat didapatkan dari mana? 62 derajat itu didapatkan dari sudut pada saat kita mencari azimutnya. Didapatkan nilai 4459. Terus yang delta B-nya 1,82 cos 145. 1,82-nya dari jarak B ke C, cos 145 dari hasil perhitungan azimut tadi. Terus didapatkan hasil min 1,4909. Untuk delta C 203,22 cos 273. Sama seperti delta B sama delta A, 203 itu jarak dari C ke D. Cos 273 itu didapatkan dari hasil nilai azimut tadi. Jadi didapatkan nilai 0,01062. Delta D yaitu 0,95 cos 8. 0,95 jarak dari D ke A. Cos 8-nya itu didapatkan dari penjumlahan azimut tadi. Didapatkan 0,9407. Setelah itu, semua hasil ini akan dijumlahkan. Untuk mengeceknya, kita harus mendapatkan nilai 0. Seperti itu. Akan kita jumlahkan, hasilnya menjadi 0. Kita akan mencari delta Y-nya. Cara mencarinya itu sama seperti delta X. Jadi 0,95 sin 62, di mana 0,95 itu jarak dari A ke B, sin 62 itu 62-nya ini adalah penjumlahan dari azimutnya tersebut. Didapatkan hasil 0,8388, yang delta B 1,0439, yang delta C min 2,0272, yang delta D 0,1322. Terus kita cari, ini harus mendapatkan nilai nolnya. Ini adalah nilai koreksi dari pencarian delta X sama delta Y untuk mencari delta X absen sama delta Y absen. Dimana cara mencarinya itu delta X ditambahkan dengan 0, maka hasilnya itu sama dengan delta X. Delta X dikarenakan 0,8388 itu ditambahkan 0 sama dengan delta X delta X absen 0,8388. Seperti itu. Seterusnya seperti itu. Jadi sehingga didapatkan delta X absen. Delta X absen itu sama dengan delta X. Begitu juga delta Y sama dengan delta Y absen. Selanjutnya kita akan mencari nilai koordinatnya.
Di sini saya misalkan nilai koordinatnya itu 0,0, jadi saya tuliskan pada x-nya itu 0, y-nya itu 0. Jadi nilai delta x absen sama delta y absen itu didapatkan dari nilai perhitungan sebelumnya, yaitu 0,838, 0,4459 dan seterusnya. Jadi cara mencarinya itu ya gimana caranya, diawali dengan 0 dan didapatkan hasilnya juga 0. Jadi seperti itu. Jadi saya jumlahkan 0,838 itu dapat 0,838 dijumlahkan sama 1,0439 itu dapat 1,8827, dijumlahkan min 2,0272 didapatkan min 0,1322, ditambahkan dengan 0,1322 maka hasilnya 0. Begitu juga pada nilai y-nya. 0 ditambahkan 0,4459 didapatkan hasil 0,4459, ditambah min 1,4909 didapatkan hasil min 1,095, ditambahkan 0,1062 didapatkan hasil 0,948407, terus ditambah dengan 0,9407 sama dengan 0. Perhitungan yang terakhir yaitu mencari luas dari daerah-daerah yang kita ukur tadi dengan menggunakan metode ilmu ukur tanah. Jadi di sini kita mencari nilai y, x sama x dan y. Jadi nilai x-nya tadi itu kita mendapatkan dari perhitungan-perhitungan sebelumnya. Terus kita mengali silang, ini kita kali silang seperti itu, sehingga mendapatkan hasilnya x itu ini 0,4459 dikali 1,0439 maka mendapatkan hasil 0,4654 min 1,4909 dikali min 2,0272 mendapatkan hasil 3,02133 dan seterusnya, sehingga mendapatkan yang sigma x-nya itu 4,289 dan yang sigma y-nya mendapatkan min 2,987. Setelah itu kita jumlahkan 4,289 dikurang dalam kurung min 2,987 mendapatkan hasil 7,27. Setelah itu kita bagi 2 dan mendapatkan hasil 3,6 meter. Jadi luas yang kita ukur tadi itu yaitu seluas 3,6 meter. Seperti itu. Menurut saya dapat disimpulkan bahwa pengukuran manual menggunakan kompas beserta meteran itu kurang akurat dikarenakan penentuan sudut yang kurang pas dan jaraknya, sehingga perhitungan-perhitungannya itu harus menggunakan aplikasi bantuan seperti AutoCAD dan lain-lain. Jadi lebih dominan menggunakan alat ukur seperti waterpass, theodolite dan lain-lain. Thank you for watching. See you.